Yehuda, salah satu dari 12 anak Yakub, memutuskan berpisah dari saudara-saudaranya. Luka akibat menjual Yusuf masih menggantung berat, dan ia mencari kehidupan baru jauh dari konflik rumahnya. Ia tinggal di antara orang Kanaan dan menjalin persahabatan dengan seorang bernama Hira. Di negeri itu Yehuda bertemu seorang perempuan Kanaan, kemudian menikahinya. Dari pernikahan itu lahirlah 3 putra, Onan, dan Sela. Sebagai seorang ayah, Yehuda ingin memberi masa depan terbaik bagi keturunannya, terutama bagi putra sulungnya Ia memilihkan seorang istri bernama Tamar, seorang wanita yang berhikmat, berkarakter kuat, namun terbungkus dalam kesunyian yang tidak banyak dipahami orang. Namun pernikahan itu tidak berlangsung lama. Putra sulung Yehuda, berbuat jahat di mata Tuhan, dan hidupnya dipotong sebelum ia sempat mengukir sejarah bagi keluarganya. Kematian mengguncang Yehuda. Dalam budaya mereka, ketika seorang suami meninggal tanpa keturunan, saudara sang suami memiliki kewajiban menikahi janda tersebut untuk membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Maka Yehuda memerintahkan Onan untuk menikahi Tamar. Onan menerima kewajiban itu, tetapi hatinya menolak. Ia menginginkan relasi fisik, namun menolak memberi keturunan yang akan dianggap milik Motivasinya egois dan memberontak. Ia membiarkan benihnya jatuh ke tanah, sebuah tindakan yang bukan sekadar moral, tetapi pemberontakan terhadap perintah keluarga dan perintah Tuhan. Akibat kesalahannya, Onan pun mati muda, dan rumah Yehuda kembali diliputi duka mendalam. Bagi Tamar, kedukaan ini lebih dari sekadar kematian suami. Ini adalah ancaman terhadap posisinya, masa depannya, dan kehormatannya sebagai perempuan di masa itu. Namun dalam keheningan batinnya, Tamar menyimpan ketabahan yang belum diketahui siapapun. Yehuda kini kehilangan 2 putra, menjadi takut kehilangan anak ketiganya, Sela. Dalam ketakutan itu, ia menyuruh Tamar kembali ke rumah ayahnya sebagai janda sambil menunggu Sela dewasa. Namun Tamar merasakan sesuatu. Yehuda tidak berniat menepati janjinya. Bibit konflik besar mulai tumbuh dari ketidakadilan yang dibiarkan. Tamar kembali ke rumah ayahnya. Baginya, itu bukan sekadar pulang, itu adalah penantian yang membeku. Dalam budaya mereka, seorang janda yang telah terikat dalam sistem tefirat tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Tamar berada di antara 2 pintu yang terkunci. Ia tidak dianggap sebagai istri, namun juga tidak dibebaskan sebagai perempuan merdeka. Hari demi hari ia mendengar kabar tentang Sela yang bertambah dewasa. Namun tak ada kabar dari Yehuda, tak ada kurir, tak ada rombongan keluarga. Tidak ada tanda bahwa Yehuda berniat menggenapi tanggung jawabnya. Hatinya mulai memahami. Dia sengaja dipinggirkan. Sementara itu Yehuda sendiri mengalami musim gelap. Istrinya meninggal, meninggalkan kekosongan batin yang tak terkatakan. Ia fokus pada pekerjaan, ternak, dan musim pengguntingan domba. Ia mencoba mengisi kesedihan dengan aktivitas, tetapi kehampaan tetap tinggal. Tamar memandang situasinya dan melihat sesuatu yang tidak terlihat Yehuda. Masa depannya disabotase, bukan oleh takdir, tetapi oleh ketidakjujuran manusia. Suatu hari, Tamar mendengar kabar bahwa Yehuda akan pergi ke Timna untuk menggunting domba. Saat itulah sebuah rencana mulai terbentuk dalam pikirannya. Bukan rencana pengkhianatan, melainkan rencana untuk merebut kembali hak yang sebenarnya menjadi bagian dari hidupnya. Tamar tahu bahwa ia sedang melangkah ke jalur berbahaya. Tetapi ia lebih takut pada ketidakadilan daripada reputasi. Lebih takut pada hilangnya garis keluarga daripada pada bisik-bisik manusia. Ia mulai menyiapkan dirinya, bukan untuk menipu, melainkan untuk mengungkap kebenaran. Musim pengguntingan domba tiba, dan Yehuda bersiap menuju Timna bersama sahabatnya, Hira orang Adulam itu. Tamar mendengar kabar perjalanan itu. Ia tahu bahwa Sela sudah dewasa, tetapi ia juga tahu bahwa Yehuda tidak berniat menepati janjinya untuk memberikannya sebagai suami. Kedudukannya terancam. Masa depannya hampir dibunuh perlahan oleh kelalaian Yehuda. Di tengah ketidakadilan itu, Tamar memutuskan melakukan sesuatu yang berani, sebuah tindakan yang bukan sekadar taktik, melainkan perjuangan menegakkan hak keluarga dan garis keturunan yang harusnya ia terima. Tamar menanggalkan pakaian jandanya, pakaian duka yang telah dikenakannya selama bertahun-tahun. Ia mengenakan kerudung panjang dan menutupi wajahnya. Lalu ia duduk di tempat bernama Enaim, di jalan menuju Timna, pada posisi yang mudah terlihat oleh siapapun yang melintas. Tidak ada daya tarik berlebihan, tidak ada gerakan menggoda. Hanya seorang perempuan asing yang duduk diam dengan wajah tertutup. Namun Yehuda, yang sedang berduka karena kematian istrinya dan tersesat dalam kehampaan batin, salah mengira Tamar sebagai seorang perempuan sundal yang tersedia di tempat itu. Yehuda mendekatinya dan berkata, "Marilah, biarlah aku datang kepadamu."
Ia berbicara tanpa mengenali identitas wanita yang duduk di hadapannya. Tamar mengerti bahwa Yehuda telah membuka pintu baginya untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya, keturunan. Namun Tamar tidak serta-merta menerima ajakan itu. Dengan suara tenang ia bertanya, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku sebagai upah bila aku menerima engkau?" Yehuda menjawab tanpa berpikir panjang, "Aku akan mengirimkan seekor anak kambing dari kawanan dombaku." Tamar tampak menunduk sejenak lalu berkata, "Baik, tetapi sebelum engkau mengirimkannya, berikanlah aku suatu tanggungan." Yehuda bertanya, "Tanggungan apa yang harus kuberikan kepadamu?" Tamar pun menyebutkan 3 barang yang tidak mungkin salah dikenali. Ungkap meterai Yehuda. 2. Kalungnya, tali pengikat meterai. 3. Tongkat yang ada di tangannya. Benda-benda itu bukan barang biasa. Di zaman itu, cap meterai adalah identitas hukum seseorang, seperti tanda tangan resmi. Kalung pengikat meterai menunjukkan status, dan tongkat melambangkan kedudukan serta otoritas laki-laki dalam keluarga. Yehuda dalam keadaan tidak waspada dan tanpa curiga, memberikan semuanya itu kepada Tamar. Dan dari hubungan itu, Tamar mengandung. Setelah Yehuda pergi, Tamar kembali ke rumah ayahnya dan menggantikan kembali pakaian jandanya, menjaga rahasia dengan tenang. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi hari itu. Beberapa hari kemudian Yehuda menepati janjinya. Ia menyuruh sahabatnya, Hira, membawa seekor anak kambing sebagai pembayaran, dan untuk mengambil kembali jaminan yang telah diberikan kepada perempuan yang ditemuinya di Enaim. Hira pergi ke tempat itu dan mulai mencari-cari. Ia bertanya kepada penduduk sekitar, "Di mana perempuan sundal yang duduk di tepi jalan Enaim itu?" Tetapi penduduk menjawab, "Tidak ada perempuan sundal di tempat ini. Tidak pernah ada." Hira kebingungan. Ia menyusuri jalan itu, bertanya lagi, memastikan kembali. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ada yang mengenal perempuan seperti yang Yehuda maksudkan. Akhirnya Hira kembali kepada Yehuda dan berkata, "Aku tidak menemukannya." Dan orang-orang di tempat itu mengatakan bahwa tidak ada perempuan sundal di sana. Yehuda hanya menghela napas, merasa malu karena telah memberikan barang-barang penting miliknya. Tetapi ia berkata, "Biarlah barang-barang itu tetap padanya. Jangan kita menjadi bahan ejekan. Aku telah mengirim anak kambing itu tetapi engkau tidak menemukan dia." Yehuda mengira semuanya selesai. Ia tidak tahu bahwa kebenaran sedang menunggu waktu untuk muncul, dan bahwa Tamar sedang mengandung anak-anak yang kelak akan mengubah sejarah Israel. Beberapa bulan berlalu sejak peristiwa. Di jalan menuju Timna, Yehuda telah kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Ia mengiris seluruh urusan dengan perempuan yang ditemuinya, yang ternyata tidak dapat ditemukan lagi oleh Hira, telah selesai begitu saja. Yang tersisa hanyalah sedikit rasa malu dan barang-barang berharganya yang hilang tanpa jejak. Namun Yehuda lebih memilih melupakan semuanya. Baginya itu hanyalah sebuah kejadian singkat yang tak perlu diingat. Kehidupan terus berjalan, dan ia pun fokus pada keluarganya, peternakannya, dan musim-musim berikutnya. Sampai suatu hari, kabar mengejutkan datang ke rumah Yehuda. Beberapa orang dari desa mendatangi Yehuda dengan wajah tegang. "Yehuda, kami membawa berita. Tamar menantumu, ia telah berbuat zina. Ia mengandung." Kata-kata itu bagaikan petir yang membelah langit tanpa awan. Tamar, wanita yang selama ini hidup dalam penantian, yang ia suruh tinggal di rumah ayahnya, yang seharusnya hanya menunggu Sela, kini mengandung. Dan dalam pemikiran Yehuda hanya ada satu kesimpulan, Tamar telah melanggar batas. Tamar telah membuat aib bagi keluarga Yehuda. Tamar telah bertindak di luar ikatan yang mengurung hidupnya sebagai janda dari kedua anaknya. Tanpa menyelidiki, tanpa menanyakan Tamar, tanpa mempertimbangkan ketidakadilannya sendiri, Yehuda memutuskan dengan kemarahan yang meledak, "Bawa dia keluar! Biarlah ia dibakar." Perintah itu keras, kejam, dan tanpa belas kasihan. Yehuda melihat Tamar hanya sebagai penanggung jawab aib, bukan sebagai korban dari kelalaian dan ketakutan dirinya selama ini. Ia ingin menyingkirkan masalah, bukan menyelesaikannya. Tamar pun dibawa keluar oleh orang-orang desa. Namun ia tetap tenang. Tidak ada protes, tidak ada teriakan, tidak ada kata-kata pembelaan. Ia tahu waktunya telah tiba. Saat mereka hendak membawa Tamar keluar untuk dihukum, Tamar mengirimkan pesan kepada Yehuda. Bukan dengan kata-kata panjang, bukan dengan tuduhan, melainkan dengan benda-benda yang telah diserahkan Yehuda sendiri. Ia berkata melalui seorang utusan, "Dari laki-laki yang memiliki barang-barang ini, darinyalah aku mengandung. Periksalah cap meterai, tali kalungnya, dan tongkat ini. Siapakah pemiliknya? Dialah ayah dari anak dalam kandungku." Orang-orang yang mengantarnya membuka sebuah buntalan kain kecil. Di dalamnya ada 3 benda yang tidak mungkin salah dikenali. Cap meterai Yehuda, kalung pengikatnya, tongkatnya sendiri, ukirannya khas, tanda kepemilikan tak terbantahkan.
Hening menelan ruangan itu. Mata semua orang tertuju pada Yehuda. Ia memandang benda-benda itu dan wajahnya pucat seketika. Tangan yang digenggamnya gemetar. Setiap ukiran pada tongkat itu seperti menuduhnya. Cap meterainya, tanda kehormatan dan otoritasnya, kini menjadi bukti dari kesalahan, kelalaian, dan ketidakadilan yang selama ini ia lakukan. Dan Yehuda pada detik itu mengerti. Ia mengerti bagaimana ketidakadilannya menjerat Tamar dalam penantian yang tidak pernah ditepati. Ia mengerti bagaimana ketakutannya membuatnya gagal menjalankan kewajiban kepada almarhum anak-anaknya. Ia mengerti bagaimana Tamar dengan keberanian dan kebijaksanaan memperjuangkan haknya, hak untuk meneruskan keturunan keluarga Yehuda. Dengan suara lirih namun terdengar oleh semua orang, ia mengucapkan kata-kata yang akan dikenang sepanjang sejarah. Dia lebih benar daripada aku, sebab tidak aku berikan dia kepada Sela, anakku. Di hadapan semua orang, Yehuda mengakui kesalahannya. Ia tidak menyentuh Tamar lagi, tetapi ia tidak menolak kehamilannya. Ia membiarkan Tamar hidup dan mengakui bahwa anak dalam kandungannya adalah bagian dari keluarganya, dari darahnya, dan dari penerus garis keturunan yang kelak akan menjadi sangat besar. Dalam rencana Allah, Tamar pun dibebaskan dari tuduhan yang hampir merenggut nyawanya. Kebenaran akhirnya muncul, dan kegelapan yang selama ini menyelimuti keluarga Yehuda mulai terangkat. Setelah Yehuda mengakui kesalahannya, di hadapan semua orang mengakui bahwa Tamar lebih benar daripada dirinya, segala kegemparan mereda perlahan. Orang-orang yang tadinya menarik Tamar keluar untuk dihukum kini menundukkan kepala, menyadari bahwa mereka hampir menghukum perempuan yang tidak bersalah. Tamar kembali ke rumahnya dalam keadaan aman. Tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi ancaman. Kehamilannya kini dipandang sebagai bagian dari keluarga Yehuda, bukan pelanggaran. Dan Yehuda, setelah pertobatannya, tidak lagi menyentuh Tamar. Ia mengakui kesalahannya dan membiarkan kehendak Tuhan bekerja melalui apa yang telah terjadi. Hari-hari berlalu. Kandungan Tamar semakin besar. Ia menjalani kehamilannya dengan tenang, jauh dari sorotan dan bisik-bisik. Tamar tahu bahwa dua anak di dalam rahimnya bukan sekadar penerus keluarga. Mereka adalah bagian dari sebuah rencana besar yang belum ia pahami. Tetapi yang ia tahu pasti, Tuhan melihat ketidakadilan dan Tuhan yang memulihkan. Ketika waktu bersalin tiba, Tamar merasakan pergolakan yang hebat. Rumah itu menjadi hiruk-pikuk. Bidan dipanggil, keluarga berkumpul, dan proses persalinan berlangsung dengan penuh ketegangan karena Tamar rupanya mengandung anak kembar. Bidan yang membantu Tamar berseru, "Ada dua." Suara itu menggema di ruangan kecil itu membawa ketegangan sekaligus keheranan. Tidak ada yang menyangka ada dua anak yang tumbuh dalam rahim Tamar. Saat persalinan berlangsung, tangan salah satu bayi keluar lebih dulu. Bidan yang melihatnya segera mengambil seutas benang merah dan mengikatkannya pada tangan bayi itu sebagai tanda. Ia berkata, "Inilah yang keluar lebih dahulu." Tetapi sesuatu yang ajaib terjadi. Ketika tangan bayi itu ditarik kembali ke dalam, bayi yang lain justru muncul lebih dulu. Ia menerobos keluar mendahului saudaranya. Bidan terperanjat dan ia berkata dengan takjub, "Betapa engkau telah menerobos keluar." Karena itulah bayi pertama yang lahir itu dinamai Peres, yang berarti terobosan atau yang menerobos. Setelah itu barulah bayi kedua keluar, tangan kecilnya masih terikat benang merah, tanda bahwa dialah yang seharusnya lahir lebih dulu. Bayi kedua itu dinamai Zerah, yang berarti yang bersinar, simbol fajar, harapan, dan awal baru. Dua anak itu, Peres dan Zerah, menjadi tanda pemulihan keluarga Yehuda. Tamar yang awalnya dianggap aib, kini menjadi alat melalui mana garis keturunan yang besar akan keluar. Sebab dari keturunan Peres inilah kelak lahir Boas, Obed, Isai, Daud, Raja Israel, dan pada akhirnya Mesias Yesus Kristus. Semuanya berawal dari seorang perempuan yang diperlakukan tidak adil, namun tetap setia dan berani memperjuangkan kebenaran. Yehuda pun berubah sejak hari itu. Ia tidak ada lagi menjadi laki-laki yang bertindak berdasarkan ketakutan dan kelalaian. Ia mulai menjadi pemimpin yang diubahkan, mengerti bahwa Tuhan mampu bekerja justru melalui kegagalan manusia. Dan Tamar, namanya diabadikan bukan sebagai perempuan yang memalukan, tetapi sebagai perempuan yang diperhitungkan oleh Tuhan dalam garis keturunan Mesias. Suatu kehormatan yang tidak diberikan kepada banyak perempuan di Alkitab. Di balik semua peristiwa itu, Tuhan menunjukkan sebuah kebenaran. Tidak ada ketidakadilan yang luput dari matanya, dan tidak ada kisah yang terlalu gelap untuk dipakainya menjadi saluran berkat.